ya, makanya kalau usaha itu kan lebih baik semasih muda mungkin ya. Kalau misalkan saya nih udah punya keluarga, udah punya istri, udah punya anak, kalau misalkan saya pindah alur, kalau misalkan alurnya itu kurang bagus, ibaratnya itu ya, gambling kan ya, gambling. Yang saya pertaruhkan itu kan anak sama keluarga, segala macam. Tapi kalau misalkan masih muda, tahu kan sendiri yang dipertaruhkan kan dirinya sendiri gitu, Mbak. Ya, perkenalkan, nama saya Fajar, pemilik dari toko fajarmesinjahit.com yang bergerak di bidang penjualan mesin jahit serta aksesoris lainnya. Kalau basic, karena emang waktu dari dulu emang senang berjualan. Dulu zaman kuliah jualan ya krim-krim yang kayak begitulah, terus jualan soto juga. Jadi gimana ya, karena emang saya hidupnya nggak suka diatur sama orang gitu. Jadi makanya kenapa saya senang berjualan. Nah kebenaran almarhum ayah saya ini kenal dengan pemilik atau distributor resmi mesin jahit Singer. Nah, saya minta link lewat ayah saya, jadi sampai sekarang saya jualan mesin jahit. Dulu sih waktu saya pas pertama minta link juga masih minta link ke almarhum bokap juga buat dikenalin ke agen, minta barang ke ini, agak rugi juga masalahnya. Yang beli mesin jahit itu siapa sih paling, ya kan? Kalau dulu kan kultur mesin jahit itu kebentuk ya, jadi mungkin zaman-zamannya ibu saya atau nenek saya mungkin ya, jadi satu rumah itu harus ada mesin jahit ya. Kalau sekarang orang daripada ngejahit repot-repot, mending ke tukang jahit ibaratnya gitu kalau misalnya perempuan sekarang ya. Kalau dulu udah jadi kultur, sekarang enggak mungkin ya. Kita gimana caranya nge-trigger orang biar yang nggak tahu mesin jahit, biar tahu mesin jahit, yang nggak suka mesin jahit, yang nggak suka ngejahit, biar dia suka ngejahit. Makanya di fajarmesinjahit.com itu ada pelatihan menjahit, pengoperasian mesin jahit, sama dia misalkan dia ada prospek misalkan mau bikin usaha tas rumahan gitu atau baju rumahan gitu. Jadi ada beli mesin jahit, dapat kursus ngejahit di rumah. Jadi diajarin di rumah gitu. Nah, cikal bakalnya tadinya itu kan saya khusus jualan offline ya. Nah, sekarang saya lebih fokus ke jualan online. Karena corona ini mungkin budaya belanja orang masyarakat Indonesia itu udah mulai dari offline ke online kan ya. Yang jadi sulit itu karena jualan elektronik mungkin bukan cuma mesin jahit aja. Ada yang jual handphone teman saya, terus jualan elektronik lainnya gitu. Dia masuk ke dunia online, perang-perangan harga, Mbak. Jadi nggak sehat menurut saya buat operasional. Emang pasaran online itu lebih besar, tapi dari segi marginnya dikit sekali gitu. Jadi cuman ya mau nggak mau kalau misalnya kita nggak adaptasi ya kita juga toko bakal mati gitu. Karena kan sekarang harga itu udah nggak bisa. Kalau dulu apa ya jualan apa aja kita nggak ada bayangan konsumen kan. Misalkan beli mesin jahit harga 2 juta, 3 juta gitu. Mungkin ada yang beli aja, cuman kalau sekarang udah ada harga patokan di online gitu tuh. Jadi orang udah ada harga patokan di online, itu yang sulit kita buat ngasih margin yang lumayan besar. Nah, jadi berkembangnya sulit di situ mungkin ya. Kenapa saya bisa ngejual mesin jahit segitu lumayan banyaknya ya, dan masuk nominasi penjualan terbanyak di Indonesia. Mungkin saya punya prinsip gini sih yang saya sering bilang ke teman-teman ya, maksudnya saya bukan menggurui, saya juga masih belajar sampai sekarang, masih struggling sampai sekarang, masih berjuang segala macam sampai sekarang gitu. Saya bukan menggurui. Yang penting punya mental pedagang. Kalau misalnya kita mental pedagang udah kebentuk, kita tahu nih apa nih yang dibutuhin sama konsumen kita. Terus kacamata kuda, jangan ada bisnis ini nih kira-kira, apalagi anak muda gitu. Misalkan bisnis kopi lagi bagus, kita ikutin bisnis kopi. Kita nggak punya karakter di situ. Yang ngasih bertahan karena kebutuhan sih. Itu sih yang paling ini ya. Nggak apa-apa kan saya jawab itu? Nggak apa-apa kan? Karena kebutuhan ya, karena emang pertama makanya kalau usaha itu kan lebih baik semasih muda mungkin ya. Kalau misalkan saya nih udah punya keluarga, udah punya istri, udah punya anak, kalau misalkan saya pindah alur, kalau misalkan alurnya itu kurang bagus, ibaratnya itu ya, gambling kan ya, gambling. Yang saya pertaruhkan itu kan anak sama keluarga, segala macam. Tapi kalau misalkan masih muda, tahu kan sendiri yang dipertaruhkan kan dirinya sendiri gitu, Mbak. Nah itu. Kalau sekarang paling powerful itu lewat sosial media. Untuk search engine Google mungkin saya ada website sendiri fajarmesinjahit.com, tapi tetap saya jualan di Shopee, di Tokopedia, Lazada, sama marketplace lainnya buat ngedompleng si search engine-nya ini nih. Biar orang-orang pada tahu fajarmesinjahit.com. Di sini kita ngejual merek Singer. Sebenarnya kalau misalkan aslinya itu bukan Singer, dibilangnya Singer, dibilang Singer. Terus ada Messina untuk mesin jahitnya ya, sama Husqvarna. Terus untuk aksesorisnya ada jarum,
minyak, pokoknya aksesoris pelengkap buat mesin jahit aja, sepatu-sepatu menjahit kayak gitu. Untuk rata-rata per bulan saat ini keluar sekitar 100 sampai 150 unit. Untuk mesin jahit portable ya, belum di luar aksesoris dan lain-lain. Lebih sekarang dominan ke online, sekitar 90% online, 10%-nya offline. Kalau saya sih tanpa modal sebenarnya. Jadi ini kan saya bayar semuanya Tempo. Jadi modal kepercayaan aja sih. Yang penting kalau misalnya kita udah dapat kepercayaan dari orang, orang berharap dari kita 2, kita kasih 4 ibaratnya. Kalau untuk saran buat kaum milenial mungkin usaha sedini mungkin ya. Saya di sini bukan menggurui atau saya disclaimer juga, saya di sini bukan orang yang sukses. Saya juga masih berjuang sampai sekarang gitu, menghidupi keluarga dengan banyaknya kebutuhan. Saya kenapa bilang dari setiap saya ngasih kelas seminar segala macam, saya bilang usaha sedini mungkin, semudah mungkin. Karena kalau misalkan seperti saya nih, udah punya keluarga, udah punya anak, saya ngambil resiko itu banyak pikiran. Karena kalau misalnya saya ambil resiko, saya banyak pikirannya. Kenapa? Karena ada yang dipertaruhkan keluarga gitu. Kalau misalnya masih muda, yang dipertaruhkan kan diri sendiri gitu. Jadi yang nggak makan lu sendiri gitu kan. Kalau misalkan ini bisnis sampai gagal, jualan sampai gagal. Kalau misalkan saya gagal, saya mikirin yang ada di rumah sama keluarga juga. Tapi kalau misalkan masih muda, cuman dipikirin diri sendiri. Mungkin pengambilan resikonya lebih berani kalau masih muda. Terus sedini mungkin, kenapa? Karena nggak bisa kalau misalkan orang itu langsung jadi pengusaha. Bullshit kalau misalkan orang bilang 1 jam jadi pengusaha, ikut seminar segala macam, nggak ada yang bisa. Karena basicnya pengusaha itu adalah pedagang menurut saya pribadi ya. Kalau misalkan mental pedagangnya nggak punya, nggak bakal jadi pengusaha. Karena pengusaha itu kita bicara organisasi, kita bicara sistem segala macam. Sedangkan kalau mulai gitu, kita ngejual idealisme kita sendiri gitu, orang lain tanpa iming-iming gaji yang besar nggak bakal jalan. Jadi makanya kenapa harus mulai dari pedagang dulu. Kita harus mulai dari diri sendiri dulu, mulai dari muda dulu gitu. Ya. Oke, sekian. Saya dari fajarmesinjahit.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jahit.